Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Islete dengan NIM 01 2019 0091. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan program studi Pendidikan Agama Kristen kelas C semester 5. Pada kesempatan saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran PAK dengan dosen Pak Ferdinand Alexander Merdeka. Baik, topik pembelajaran yang saya dapat pada kesempatan saat ini yaitu berkaitan dengan gereja yang bergumul di dunia. Dari topik pembelajaran yang saya dapat ada 3 subbagian yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, apa itu gereja dan tujuan gereja serta gereja yang bergumul di dunia. Sesuai dengan tugas yang kami dapat bahwa tugas ini akan dibuat dalam alat peraga atau media pembelajaran, dan ini adalah hasil atau media pembelajaran yang saya buat untuk menjelaskan topik pembelajaran yaitu gereja yang bergumul di dunia. Kita akan membahas satu persatu dari apa itu gereja. Kita ketahui bahwa gereja sendiri itu bukan soal gedung, tapi bagaimana umat yang ada dalam gereja itu sendiri. Sehingga di sini dapat saya katakan bahwa gereja adalah keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud adalah manusianya, baik secara universal, lokal maupun individual. Tadi sudah saya katakan bahwa berbicara tentang gereja bukan kita berbicara tentang gedung, tapi kita berbicara tentang manusia yang ada dalam gereja itu sendiri. Gereja juga biasanya sebagian mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, dan gereja merupakan satu kesatuan tubuh dari umat beriman di dalam surga dan di atas bumi. Adapun fungsi gereja yang dapat kita lihat di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Di sana yang membuat fungsi gereja sebagai umat Allah. Nah, di situ dikatakan bahwa gereja sebagai umat Allah mengacu pada persaudaraan dari orang-orang yang dipanggil oleh sabda Allah. Mereka berkumpul dan hidup dari tubuh. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu gereja, tapi kita akan membahas lebih jauh lagi tentang arti kata dari gereja itu sendiri. Gereja sendiri diambil dari bahasa Portugis, yaitu igreja, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Eklesia berarti kita berbicara tentang mereka yang dipanggil keluar. Nah, dapat disimpulkan bahwa gereja dalam arti kata eklesia dalam bahasa Yunani adalah mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menyatakan persekutuan mereka kepada Tuhan. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan saya tentang apa itu gereja, dan sekarang kita akan masuk pada tujuan gereja. Di sini yang paling terutama tujuan gereja di sini adalah gereja yang bersekutu, bersaksi dan melayani. Tugasnya itu disebut tugas gereja yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan adanya tugas ini, gereja menjadi dinamis untuk menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah di tengah-tengah dunia sekitar. Misi gereja adalah yang ini masih berkaitan dengan tujuan gereja ya. Jadi misi gereja adalah mempersiapkan jalan bagi penegak akhir kerajaan Allah di dalam bumi. Tujuannya yang pertama, mengembangkan dalam diri manusia sifat-sifat seperti Kristus. Yang kedua, dapat mengubah masyarakat sehingga dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik dan lebih damai untuk dihuni. Itu adalah tujuan dari para gereja itu sendiri. Kita akan masuk pada gereja yang bergumul di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa berbicara tentang pergumulan gereja bergumul di dunia, maka tentunya ada problem atau masalah-masalah yang sering ditemui gereja dalam dunia. Misalnya dalam dunia ini banyak denominasi yang menjadi tantangan
bagi gereja itu sendiri. Dapat saya lihat juga bahwa banyak kondisi warga gereja masa kini yang mungkin mengalami kemunduran diri dari gereja itu sendiri. Pertama, banyak warga gereja yang memandang gereja itu sebagai supermarket. Mereka memiliki daftar kebutuhan hidup dan rohani yang mereka harapkan dapat mereka peroleh dari gereja. Yang kedua, ada pula warga gereja yang menganggap gereja sebagai gedung pertunjukan, tempat mereka menonton dan berbagai pertunjuk sebagai vocal group ataupun paduan suara. Pada umumnya, gereja yang bergumul di dunia dapat kita ketahui bahwa di dalam kehidupan gereja di dunia ini, masalah yang sering gereja lupa akan tugas dan pergumulannya. Di sini masalah yang sering gereja lupa akan tugas dan tanggung jawabnya itu, gereja lupa bahwa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Sebaliknya, ada gereja-gereja yang sibuk bertengkar di dalam dan terjadi saling berebut kekuasaan dan lain-lain. Itulah gereja yang bergumul di dunia. Nah, dari ketiga poin atau ketiga bagian penjelasan yang saya jelaskan ini, dapat saya simpulkan bahwa pergumulan gereja di tengah-tengah dunia ini sangat-sangat luar biasa, karena banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi gereja di masa kini saat ini, yaitu banyaknya denominasi lain, dan itu menjadi tantangan bagi gereja. Tapi pada akhirnya bahwa saya mengatakan bahwa gereja sendiri adalah persekutuan orang-orang percaya yang di situ berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mungkin ini adalah penjelasan dari topik pembelajaran yang saya dapat, yaitu gereja yang bergumul di dunia. Dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.